It, seandainya aku bisa mengatur hatiku dan menetapkan siapa yang harus aku cintai, aku akan melakukannya. Terdengar isakan Ida di speaker ponsel Riana. Dia merasa tidak berdaya mendengar itu. Dia juga tidak mengerti dengan dirinya. Mengapa dia masih saja menyimpan cinta pada Eric, laki-laki yang jelas-jelas sudah menyakitinya. Tapi, apalah yang bisa ia buat? Hatinya sudah membuat pilihannya sendiri. Dia terlalu menimbang rasa hingga tidak mampu lagi menguasai diri. Id, aku ingin memberi kesempatan kedua kepadanya. Aku tahu, aku terdengar bodoh mempercayai laki-laki yang sudah membuatku sakit hati dan terpuruk. Tapi ada Evan di antara kami. Aku juga tidak bisa mengacuhkan dia. Dia membutuhkan aku, Id. Baiklah, kalau itu keputusanmu. Riana memejamkan matanya. Wanita itu menarik ponselnya yang perlahan meredup, lalu menghela nafasnya panjang dan dalam. Maafkan aku, Id. Lirih Riana. Dengan berat ia meletakkan ponselnya lagi ke meja. Rasa lelah yang tadi sudah dirasa kian bertambah. Disandarkannya tubuhnya kasar. Wanita itu bergeming, berusaha menata rasa yang terpadu di dalam hati. Tok-tok. Riana membuka matanya. Dia melihat ke pintu dan mengangguk mempersilahkan asistennya itu masuk. Ada apa, Nis? Bu, pihak Beauty Indonesia minta sampel gaunnya, lalu ada tawaran wawancara live di TV dan beberapa YouTuber juga. Kamu bilang apa sama mereka? Saya hanya bilang saya akan konfirmasi dulu sama ibu. Riana mengangguk. Ia menegakkan punggungnya dan meminta maaf yang dibawa Nisa. Apa ini PO kain untuk MPW? Nisa mengangguk. Riana dengan malas membubuhkan tanda tangannya dan memberikan lagi map itu kepada asistennya. Untuk wawancara live, aku akan pikirkan nanti. Jadwalku terlalu penuh. Nisa mengangguk ragu. Wanita itu terlihat enggan meninggalkan ruangan atasannya itu. Kenapa, Nis? Nisa tersenyum canggung. Dia terlihat ragu untuk berkata. Riana meletakkan pulpennya ke meja lalu bersandar, menunggu dengan sabar asistennya berbicara. Melihat ekspresi Riana, Nisa akhirnya menarik kursi dan duduk. Bu, sekarang berita soal ibu dan Eric semakin banyak beredar. Lalu ditambah berita penyelidikan polisi yang menuding ibu plagiat. Apa tidak sebaiknya pakai wawancara ini untuk mengklarifikasi semuanya? Ibu tahu sendiri kan, mereka sekarang live victim, pungkas Nisa. Riana tersenyum. Wanita itu mengerti maksud asistennya. Saat ini, di dunia maya memang ramai soal dirinya yang dituding sebagai pelakor, dan juga perkara hukum tentang pencemaran nama baiknya. Ia tidak menyangkal bahwa dia juga gerah melihat komentar negatif yang ada di internet. Karena itu, dia tidak lagi membuka berita dan hanya memposting hasil karyanya. Nis, aku ngerti, tapi biarkan saja mereka bicara semau mereka. Toh, bangkai nggak akan bisa ditutupi. Soal aku dan Eric, itu urusan pribadi. Aku tidak mau kehidupan pribadiku menjadi konsumsi publik. Kalau keterlaluan, aku akan bertindak. Tapi untuk saat ini, aku bisa tolerir. Pikiranku terlalu penuh kalau harus memikirkan ini juga. Jelas Riana. Nisa menekuk wajahnya. Wanita itu tampak kecewa. Dia ingin membagi postingan dan membela Riana, tapi tidak ada keberanian. Ia terlalu takut untuk diserang balik. Nis, kamu balik kerja lagi? Jangan lupa bawakan sampel yang akan kirim ke Beauty Indonesia, suruh Riana. Dengan terpaksa, Nisa keluar dari ruangan sang atasan. Melangkah gontai, dia kembali ke tempat duduknya. Pasti aku kena sindir lagi sama mereka, desa Nisa sambil melihat pintu kantor Riana dengan sorot kecewa. Di tempat lain, Tuan, Eric mengangkat wajahnya dari berkas-berkas yang ada di tangannya. Alisnya menukik melihat Derek yang terlihat gelisah dan tergesa-gesa hingga tidak sempat mengetuk pintu ruangannya. Ada apa?
Tanya Erik datar. Tuan, Anda harus kembali ke London. Nona Amanda kritis. Tak. Pulpen Erik terjatuh dari tangannya. Laki-laki itu segera berdiri dan menyambar ponselnya. Melangkah lebar, ia menuju lift kantor WOW yang ia jadikan kantornya sementara. Amanda, adik Erik, satu-satunya yang mengganti namanya menjadi Alicia karena terlalu kecewa dengan sang ayah, adalah wanita selain Rihanna yang sangat ia cintai. Sejak kecil, dialah yang mengurus Amanda karena ibunya terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Amanda selalu mendapat bulian karena tidak memiliki ayah. Karena itu, dia mengganti namanya menjadi Alicia. Ia benci nama anak Amanda karena itu adalah pemberian ayahnya. Karena pembulian, Amanda menjadi pribadi yang tertutup. Dia hanya terbuka pada sang kakak, Erik, yang mencurahkan seluruh perhatian dan kasih sayang kepadanya. Saat Amanda menikah, Erik pula yang mengantar dan menyerahkan adiknya itu kepada suaminya di altar. Sementara tampak bahagia hingga Amanda melahirkan anak pertamanya dan mengalami kerusakan otak. Segala cara dilakukan Erik agar adiknya pulih. Dia bahkan membuat rumah sakit mini di kediaman adiknya dan mempekerjakan dokter-dokter ahli untuk merawat. Baginya, Amanda adalah segalanya. Dia rela melakukan apapun demi Amanda. Derek, apa kata dokter Harrison? Saya sudah coba menghubungi, tapi nadanya selalu sibuk, Tuan. Sudut mata Erik menghangat. Dengan keras dia mencoba agar air cairan itu tidak luruh membasahi pipinya. Tuan, saya sudah menyuruh Diane membawa Evan ke bandara. Erik seketika menoleh melihat asistennya. Evan? Untuk apa? Biarkan dia dengan maminya. Tapi Tuan, Dr. John bilang sebaiknya membawa Evan juga. Kabut terlihat berarak di mata lelaki itu. Tubuhnya terasa limbung hingga tidak kuat lagi rasanya kakinya menok. Tuan? Di London, Inggris, melangkah dengan cepat dengan Evan dalam gendongannya, Erik menuju mobil yang sudah menunggunya di depan hanggar. Rolls Royce hitam itu segera melesat ketika keduanya sudah masuk ke dalam mobil, diikuti mobil lain di mana Diane dan Derek berada. Mau kemana? Langsung ke Aston. Sentak Erik ketika melihat arah mobil yang ditumpanginya menyimpang dari jalurnya. Maaf Tuan Muda, tapi Madam Manuel meminta Anda kembali ke Mansion lebih dulu. Terang si supir takut-takut. Erik mengerutkan alisnya. Kecurigaan mulai mengusik hatinya. Ada apa ini? Apa mungkin Alicia dibawa ke Mansion? Tapi itu tidak mungkin. Keluarga Aston pasti tidak akan mengizinkan. Hati Erik tidak berhenti menduga-duga. Rasa was-was karena pikiran negatif yang melanda membuatnya tidak dapat mendengar panggilan putranya sedari tadi. Dan Erik terkesiap. Ia kemudian melihat putranya yang sudah menatapnya kesal. Ada apa, Son? Erik mendengus dan melipat tangannya di depan dada. Aku tanya kapan kita kembali ke Jakarta? Karena kita sudah janji sama Mami akan memasak bersama untuk selamatan memasuki rumah baru. Erik mengusap kepala putranya. Dia tidak bisa memberi jawaban pasti saat ini. Yang menjadi prioritasnya adalah adik kesayangannya itu. Baginya Amanda bukan hanya adiknya, tapi sudah seperti putrinya. Ia yang menjaga dan membesarkan adiknya itu. Ia yang mengantar dan menjemput adiknya sekolah. Ia pula yang menjadi wakil orang tua untuk datang di acara pertemuan orang tua di sekolah. Karena Lady Hanwell yang notabene adalah orang tua mereka tidak pernah punya waktu, dan Sir Edmund tidak pernah hadir di kehidupan mereka sejak bercerai dengan ibunya. Dad, desak Evan, suaranya meninggi karena terlalu kesal pada ayahnya yang hanyut dengan pikirannya sendiri. Entahlah Son, kita lihat aja nanti. Anti sakit, jadi Daddy akan temani Anti dulu. Jelas Erik yang tentu saja membuat Evan mengerucutkan bibirnya kesal.
Segera sesudah mobil itu terhenti, Erik turun dari mobil, lalu setengah berlari masuk ke kediaman keluarganya. "Tuan muda, Anda sudah kembali? Madam, di mana adikku?" sambar Erik sambil berjalan melewati Bolter John yang menunggunya di pintu masuk. Bolter John melipat bibirnya. Dia terlihat gusar kalau melihat Erik yang melangkah cepat menuju tangga dengan raut cemas, hingga meninggalkan putranya di belakang. Tuan muda, panggilnya kemudian. Erik berhenti di tengah tangga. Dia menoleh dan melihat kepala pelayan sekaligus tangan kanan ibunya itu. "Di mana adikku?" tanya Erik dengan nada sedikit menyentak, karena tidak sabar. Bahkan Evan yang baru saja menaiki tangga mengikuti ayahnya terjingkat kaget karena kerasnya suara sang ayah. Bolter John perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk arah menuju ruang kerja majikannya. Erik mengerutkan alisnya, matanya memicing menatap kepala pelayannya itu dan melangkah pelan menuruni tangga. "Dad," panggil lirih Evan seraya memegang tangan Erik. "Ada apa ini sebenarnya? Kenapa Amanda di sana?" tanya Erik, tidak menghiraukan panggilan putranya. "Silakan Tuan muda." Kepala pelayan John membungkukkan sedikit badannya dan membuka satu tangan mempersilahkan Erik untuk pergi ke ruang kerja ibunya. Rasa was-was dan curiga kembali timbul di hati ayah Evan itu. Ia menoleh dan bergeming menatap pintu ruang kerja ibunya. "Dad, apa Aunty Alicia di sana?" Erik mengerjap. Ia melihat putranya sejenak, lalu kembali menatap pintu itu. Dia mulai menapak, namun urung ketika kepala pelayan John kembali bersuara. "Tuan muda, biarkan saya menjaga tuan muda kecil." Erik melihat kepala pelayan itu lalu beralih kepada sang putra dan mengangguk. "Tuan muda kecil, mari ikut saya," ajak laki-laki tua itu. Enggan, tapi Evan akhirnya menurut. Ini adalah alasan mengapa ia sangat tidak suka berada di mansion keluarga Jenkins. Di tempat ini, ia tidak bisa leluasa melakukan kehendaknya. Bahkan ayahnya pun tidak memiliki kuasa untuk bertindak sesuka hati. Berjalan menjauh dari ayahnya, Evan beberapa kali menengok ayahnya. Erik memaksakan senyum, menjauhkan cemas yang ia tahu sedang dirasakan Evan saat ini. Putra sematawayang Lady Hanwell itu akhirnya melangkah dan mengetuk pintu mahogainya berukir itu. "Masuk." Erik membuka pintu besar itu dan masuk setelah mendengar suara dari dalam. Matanya memindai ruangan besar bergaya istana Eropa kuno itu. Lalu mendekati meja besar berwarna emas dengan lukisan di belakangnya. Kursi tinggi berwarna emas dengan busa berlapis beludru merah di balik meja kerja besar itu berputar. Seorang wanita dengan wajah dingin dan rambut honey brown yang ditata model, Franz pun menatap datar Erik dengan mata hazalnya. "Mana Alicia?" lontar Erik. Intonasinya sangat dingin dan tidak sabar. Wanita itu bergeming dengan mata tetap pada Erik. Dia mengambil koran di atas meja kerjanya dan melemparkannya ke arah Erik. "Jelaskan." Erik menurunkan matanya. Ia menatap tulisan besar yang dicetak tebal di atas foto dirinya yang sedang berkelahi dengan Dimas di rumah sakit. "Itu bukan urusan ibu." Wanita yang adalah ibu Erik itu menghentakkan keras kakinya ke lantai dan berdiri. "Bukan urusanku. Kau adalah anakku dan membawa nama baik keluarga Jenkins. Jangan main-main dengan statusmu, Erik." Erik mendengus. "Jadi ini adalah trikmu agar aku kembali ke sini? Kau memang tidak pernah berubah, Lady Hanwell yang terhormat." Mata Lady Hanwell melotot tajam mendengar sarkasme yang keluar dari mulut putranya. Wajahnya memerah karena angkara yang disulut Erik. "Jangan keterlaluan kau, Erik. Kau yang memaksa ibu melakukan ini. Kalau tidak, apa kau akan kembali ke sini? Kau sudah tersihir oleh wanita jalang itu," sarga Lady Hanwell dengan napas memburu. Erik mengeraskan rahangnya. Matanya berubah tajam menghujam sang ibu. "Kalau wanitaku wanita jalang, lalu apa sebutan untuk ibu yang tidur dengan kakak kandung sendiri?" Mulut Lady Hanwell terperangah. Dia menunjuk Erik dengan mulut berkerut geram. Kau anak durhaka."
Erik mengangkat dagunya. Laki-laki itu memutar badan lalu menoleh, memberi lirikan yang tajam.